Halo, apa kabar para penikmat film? Bagaimana keadaan kalian? Apakah kalian sehat? Jika kalian merasa sehat tapi masih dalam posisi horizontal dengan ganjalan di kepala, maaf, itu bukan termasuk sehat. Mari kita berdiri sebentar untuk meregangkan badan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tidak usah berlama-lama. Keburu air liur saya muncrat kemana-mana, kasihan HP saya. Mari kita lanjut ke inti video. Saya di sini akan merekap alur cerita film Sadako vs Kayako. Film ini adalah film horor yang berasal dari Jepang. What? Japans? Ini bukan Japan yang sering kalian nonton di Sastra Biru itu ya. Ini Japans horor. Film ini bercerita tentang dua mahasiswi yang ingin melepaskan kutukan dari video terkutuk Sadako. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Stay tune in lock di visual. This is Kayako vs Sadako. Film ini dimulai dengan ada seorang wanita yang bernama Sachibana dari petugas kesejahteraan distrik. Dia seperti memanggil-manggil pemilik rumah tersebut. Pemilik rumah tersebut bernama Nyonya Yatsue. Karena dia memanggil-manggil terus dan tidak ada sautan, dia pun memutuskan untuk masuk saja ke dalam rumah tersebut. Wanita itu menemukan pemilik rumah itu sudah berubah menjadi seonggok mayat tergeletak di ruang kamarnya. Saat yang bersamaan, tiba-tiba TV di ruangan itu pun menyala. Scan berganti ke sebuah universitas seni di Jepang. Di sana ada seorang dosen yang menjelaskan tentang sejarah cerita horor yang masih eksis pada zaman sekarang. Dosen itu sangat tertarik dengan video terkutuk. Dosen itu juga mengatakan, jika ada yang menonton video terkutuk itu, dia akan ditelepon oleh Sadako dan akan mati setelah 2 hari karena dirasuki oleh Sadako. Setelah kelas selesai, scan berganti ke tempat dua mahasiswi yang bernama Yuri dan Natsumi. Natsumi meminta tolong kepada Yuri untuk membantunya menyalin sebuah video tape ke DVD yang isinya adalah video pernikahan orang tuanya Natsumi. Awalnya Yuri masih mempertimbangkan hal tersebut, namun karena Natsumi akan menraktirnya 5 kali makan siang di warung pecel, akhirnya Yuri pun mengiyakannya. Di tempat lain ada sebuah keluarga yang baru pindah rumah karena pekerjaan sang ayah. Sang anak yang bernama Suzuka terlihat tidak senang dan murung. Suzuka kesal karena dalam perjalanan dia tidak dibelikan Kinder Joy makanan kesukaannya. Saat Suzuka ingin masuk ke dalam rumah barunya, tiba-tiba dia mendengar ada yang memanggilnya di suatu tempat. Suzuka pun menghampiri arah suara tersebut. Namun saat Suzuka menghampiri, ternyata rumah itu sudah tua dan kosong. Suzuka pun mendengar suara dengkingan yang keras, dan di situ kita melihat ada seorang anak yang sedang main gundu. Scan berganti ke tempat Yuri dan Natsumi. Mereka pergi ke toko elektronik untuk mencari penyetel video tape. Mereka membeli penyetel video tape yang paling murah karena yang lain mahal. Jadi mereka membeli yang paling murah. Di sana mereka menemukan penyetel video tape yang paling murah, namun terlihat kotor dan usang sekali. Tapi karena itu masih bisa dipakai, akhirnya mereka membelinya. Saat mereka ingin membayar penyetel video tape tersebut, tiba-tiba Yuri merasa seperti dia menggenggam sesuatu dan ternyata itu adalah... Malamnya, di kamar apartemen Yuri, mereka mencoba penyetel video tape yang mereka beli tadi. Saat Yuri ingin memasukkan video tape milik Natsumi, ternyata di dalam penyetel video tape yang mereka beli tadi masih ada isi video tape-nya. Yuri penasaran dengan isi videonya. Yuri berniat ingin menontonnya, namun dilarang oleh Natsumi karena Natsumi merasa itu adalah menakutkan. Yuri memaksa Natsumi. Dia bilang kalau nggak mau nonton ya nggak usah. Dan terpaksa Natsumi pun menontonnya. Dan ternyata isi dari video tersebut adalah video terkutuk Sadako. Video terkutuk Sadako. Saat mereka menonton, tiba-tiba Yuri mendapat pesan dari doinya. Yuri pun tidak memperhatikan videonya. Natsumi yang fokus menonton video, dia pun terkena kutukan. Kutukan dari Sadako pun dimulai dari sini. Tiba-tiba handphone Natsumi berdering. Karena Natsumi tidak berani mengangkat handphonenya, Natsumi pun memberikan handphonenya kepada Yuri.
Saat Yuri mengangkatnya, ternyata itu adalah telepon dari Sadako yang habis beli pulsa di konter gaib. Tiba-tiba suara aneh pun muncul. Disertai dengan nyala matinya lampu di kamar Yuri, tiba-tiba Natsumi melihat Sadako. Di tempat lain, yaitu di tempat toko elektronik, di sana ada pekerja paruh waktu yang menceritakan bahwa dia sudah menonton video terkutuk tersebut. Dan hari ini adalah kedua harinya dia menonton. Dia merasa hari ini dia akan mati. Dan benar saja, tiba-tiba pekerja paruh waktu itu pun bunuh diri. Dia mati sambil memegang sehelai rambut yang nyatanya itu adalah rambut Sadako. Scan berganti ke sebuah rumah yang ternyata di sana ada Suzuka. Di sana Suzuka seperti dibuntuti oleh sosok misterius yang notabene-nya itu adalah hantu Kayako. Namun itu semua hanyalah mimpi Suzuka. Scan berganti di sebuah sekolah SMA Suzuka. Di sana saat Suzuka mengobrol dengan kedua temannya, Suzuka diberitahu bahwa di sebelah rumah Suzuka adalah rumah terkutuk. Tempat rumah itu dulu ditinggali oleh sebuah keluarga yang suaminya membunuh istrinya dan menenggelamkan anaknya, dan juga membunuh dirinya sendiri. Kedua temannya memberitahu bahwa siapa yang meninggali rumah tersebut akan terkena kutukan rumahnya dan akan mati secara misterius. Di tempat lain, Yuri dan Natsumi pergi ke toko elektronik tempat membeli penyetel video tape untuk mengembalikan DVD tape-nya. Pemilik toko mengatakan bahwa mereka mendapatkan barang penyetel video tape tersebut karena mereka membeli semua barang yang ditinggal oleh kakek tua yang tiba-tiba saja meninggal karena bunuh diri. Pemilik toko juga mendengar bahwa petugas kesejahteraan listrik yang menemukan jasad kakek itu pun meninggal setelah 2 hari. Dengar hal tersebut, Natsumi pun shock berat. Namun Yuri memberikan ide untuk menemui dosen di kampusnya. Mereka berdua pun pergi menemui Pak Dosen. Namun Pak Dosen itu tidak memiliki informasi yang cukup untuk mematahkan kutukan itu. Malahan si dosen sudah tergila-gila kepada hantu Sadako dan ingin menonton video itu. Setelah si profesor menonton video itu dan terkena kutukannya, si profesor malah menyalin video itu ke DVD. Melihat kelakuan si dosen, si Natsumi bertanya kepada si dosen apakah mereka berdua akan mati. Namun si Yuri tidak tinggal diam dan mencari cara di buku yang dosen itu tulis. Di sana dia menemukan salah satu cara mematahkan kutukan adalah dengan memberikan video itu ke seseorang. Apakah cara ini berhasil? Mari kita lihat saja nanti. Si profesor yang terkena kutukan dan akan mati setelah 2 hari menontonnya, bukannya ingin mencari dukun atau apa, dia malah ingin menulis buku dalam edisi terbaru. Mendengar itu, Natsumi pun menangis. Ya gimana gak nangis anjir? Masa mau selamat dari Sadako harus nunggu bukunya jadi? Mati duluan lah anjir. Karena Natsumi shock, akhirnya si dosen tuh akan mencarikan paranormal atau dukun untuk melakukan pengusiran terhadap Sadako. Apakah cara ini berhasil? Mari kita lihat saja nanti. Di tempat rumah angker, di sana ada seorang anak kecil yang berdiri sendirian di depan rumah tersebut. Saat yang bersamaan, Suzuka baru pulang sekolah. Dan di sana dia melihat anak itu dan bertanya, "Piye kabarile?" Melihat anak itu yang tidak menjawabnya, Suzuka bertanya lagi. Namun, belum dijawab oleh anak itu, ketiga teman anak itu pun sudah datang. Karena Suzuka merasa anak itu baik-baik saja, akhirnya Suzuka meninggalkan anak itu. Ternyata ketiga teman anak itu adalah Kang Bully. Kang Bully itu tersebut menyuruh si anak yang baju putih itu untuk masuk ke dalam rumah angker disertai dengan batu yang ada di dalam tasnya. Saat anak yang baju putih itu masuk duluan, dia langsung disambut hangat oleh hantu itu dan langsung dihipnotis untuk membawa ketiga anak yang lainnya masuk. Dan disinilah terjadi pembunuhan terhadap keempat anak itu. Ada yang mati di dapur, ada yang mati di bak mandi, ada yang mati dipegangin kepalanya oleh hantu si suara kucing, ada yang ditarik oleh hantu Kayako, dan semuanya modal. Malamnya di sisi lain, si dosen mengajak Natsumi dan Yuri untuk menemui si dukun wanita yang ilmunya tidak seberapa itu. Si dukun wanita itu mengatakan bahwa mengangkat kutukannya si Sadako ini sangat sulit sekali. Namun si dukun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkat kutukan tersebut. Dan di sini si dukun mulai merapal mantra untuk mengusir setan itu. Si dukun juga mencekoki Natsumi dengan air kobokan untuk memanggil si Sadako untuk keluar. Namun karena si Sadako memiliki cakra yang lebih besar daripada si dukun, sehingga dia menggenjutsu pelayan si dukun dan membunuh teman-temannya. Dia juga membunuh si dukun.
Si dosen yang sudah gila Sadako malah menghampiri si dukun yang ingin membunuh dirinya sendiri dan ingin menemui si Sadako. Naasnya dia langsung terkena genjutsu lagi dan mati juga. Sebelum si dukun mati, dia memberikan pesan kepada orang yang di sana untuk memberikan uang di bawah altar kepada Kyozo, si dukun senjutsu. Bagaimana kelanjutan filmnya? Tonton di part selanjutnya yang saya akan upload minggu depan. Saya capek dari tadi combat kamit, saya tidak sanggup bro. Saya ingin membuat part 2 saja. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Happy aja lah, bernyanyi shalalala. Cuek aja lah, oh shalalala. Happy aja lah.